Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 121 ayat pertama sampai ke-8. Saya akan membacakan ayat pertama saja. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang sebuah pertolongan, itu pasti yang diharapkan oleh setiap manusia. Itu pertolongan dari mana saja. Yang penting, kita harus mendapatkan satu pertolongan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang membutuhkan satu pertolongan, itu pasti ada satu sosok yang tidak akan tinggal diam. Ketika dia melihat, ketika dia memperhatikan kita sangat membutuhkan pertolongan itu. Ketika khususnya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, ketika kita membutuhkan pertolongan itu, seringkali ada satu pribadi yang tidak senang ketika kita membutuhkan pertolongan itu, ketika kita meminta pertolongan itu. Saudara-saudaraku, siapakah satu pribadi yang tidak suka itu, yang tidak senang itu? Yaitu iblis. Iblis berusaha sedemikian rupa supaya kita itu jauh daripada Tuhan. Dengan bagaimanapun caranya, seringkali kita dibuatnya lemah, seringkali kita dibuatnya merasa kita tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Sehingga seolah-olah kita sudah tidak ada harapan lagi untuk kita memperoleh pertolongan itu. Saudara-saudaraku, dan sampai sekarang ini usaha iblis itu terus-menerus dikerjakan, terus-menerus dilakukan. Dan akibatnya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita juga merasakan lemah. Kita seringkali juga merasakan tidak berdaya. Dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Dan seolah-olah kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah yang seringkali menjadi pergumulan kita, yang seringkali kita hadapi sebagai orang percaya pada Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak hanya kita juga yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Seluruh dunia, ya, itu semua manusia itu juga pasti mengalami suatu pergumulan hidup di dalam hidupnya. Entah itu orang yang memiliki jabatan tinggi, entah itu orang yang memiliki harta yang melimpah, entah itu orang yang memiliki kekuasaan yang besar, memiliki kemampuan yang besar. Semuanya saya yakin mereka juga memiliki suatu pergumulan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus waspada. Ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup, sedang mengalami suatu permasalahan di dalam kehidupan kita, harusnya kita melayangkan pandangan kita kemana? Apakah ke orang-orang yang lebih di atas kita? Ataukah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang jauh daripada kita? Seringkali juga ketika kita sedang mengalami persoalan, kita cerita kepada siapa? Kita cerita kepada orang tua, ya. Kita cerita kepada orang yang kita percayai, yang kita anggap itu mereka mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai sebatas manakah mereka itu bisa mendengarkan keluh kesah kita? Sampai batas manakah mereka mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengerti apa tujuan Tuhan ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, harusnya kita menyadari bahwa pertolongan kita itu hanya datangnya dari Tuhan. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, ya, ketika kita sedang mengalami kesulitan hidup yang berat, harusnya kita datang kepada Tuhan. Harusnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Karena apa? Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, penghiburan kepada setiap kita. Mari saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang saat ini sedang kita alami, ayo kita serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kita pertolongan-pertolongan yang kita perlukan. Saudara-saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Dan tidak ada cara lain selain kita hanya menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Secara manusia, kita nggak punya kekuatan. Secara manusia, kita nggak punya kemampuan. Tetapi ketika hidup kita ada di tangan Tuhan, ketika hidup kita ada bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin kita memiliki kekuatan, kita memiliki pertolongan, kita memiliki kemampuan untuk menjalani hidup-hidup ini yang rasanya itu sangat sulit untuk kita jalani. Saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya berkeliling, dan ketika saya bertemu dengan beberapa jemaat, saya ngobrol dengan mereka. Yang pertama tujuan saya minta kakak untuk saya foto, untuk diajukan. Ketika saya minta foto itu, saya tanya pertama kali begini, apa kabarnya? Jawaban rata-rata mereka jawabannya, ya begini-begini aja lah. Hidup semakin susah, hidup semakin sulit. Ya, saudaraku, semua rata-rata jawabannya sama. Tetapi ada satu orang yang memberikan jawabannya berbeda. Jawabannya begini, puji Tuhan, saya memiliki kabar yang baik daripada yang lalu-lalu. Saya memiliki kabar yang luar biasa, baiknya dibandingkan hari-hari kemarin. Kenapa? Ya, kenapa? Karena di kondisi saya yang seharusnya saya terpuruk, tetapi Tuhan angkat. Ya, tetapi Tuhan angkatkan, Tuhan pulihkan. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa mengalami ini semua. Tetapi saya meresponi bahwa semuanya ini itu karena pertolongan Tuhan, karena anugerahnya Tuhan. Dan ketika saya diberikan anugerah seperti ini, saya diberikan pertolongan Tuhan seperti ini, saya harus membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan apa yang saya punyai, apa yang saya miliki, saya persembahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab saya berikan kepada Tuhan. Misalkan perpuluhan, persembahan-persembahan, tetap saya berikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, beliau ini ngomong seperti ini. Dan saya perhatikan, memang beliau tidak pernah absen untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Meskipun karena beliau sudah berumur dan tidak bisa kayak kita anak-anak muda itu pakai transfer, pakai kirim. Dia datang ke gereja, ketemu dengan kami. Dan saya melihat luar biasa. Saudara-saudaraku, saya yakin setiap kita juga bisa mengalami akan ini semua. Setiap kita pasti bisa mengalami semuanya ini. Kalau kita itu dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya yakin Tuhan juga akan memulihkan setiap keadaan kita. Keadaan kita yang lagi terpuruk, keadaan kita yang lagi susah, keadaan kita yang lagi sedih. Saya yakin Tuhan bisa pulihkan semuanya itu ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.